Kalau sudah tidak bisa dicegah lagi dan sudah memang pantas kami tindak, kami bertindak dan menentukan tersangka melalui prosedur yang sangat panjang. Berdasarkan hasil gelar perkara, bahkan menentukan data, Pak. Karena dalam kepemilikan tanah atau stay leonam itu harus berdasarkan alasan. Ini Direktorat Krimsus Polda Jabar akan merilis tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dengan modus pemindah tanganan tanah kas desa Cibogo di blok 8 Persil 57 dengan luas kurang lebih 4,7 hektar dan menimbulkan kerugian negara 30 miliar 599 juta rupiah kurang lebih. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kasus ini berawal dari adanya laporan polisi dengan LP 507 8 Romawi 2002. Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan secara bertahap dan komprehensif serta sesuai dengan SOP di dalam penanganan tindak pidana korupsi, kami menemukan bukti awal yang cukup kuat diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dengan pemindah tanganan tanah kas desa di blok 8 Persil 57 dengan luas kurang lebih 4,7 hektar. Kemudian untuk TKP-nya diketahui pada tahun 2021 di kantor Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Adapun yang menjadi objek perkaranya adalah tanah kas desa Cibogo terletak di blok 8 Persil 57 dengan tadi kami sampaikan luasnya 4,7 hektar. Tentunya kami tidak berhenti di sana. Kami mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang mendukung terhadap konstruksi pasal ini. Ditemukanlah 15 barang bukti dan merupakan alat bukti dalam penyidikan. Di antaranya adalah Persil C desa, kemudian putusan pengadilan yang terkait dengan objek tanah tersebut, kemudian surat perjanjian kesepakatan yang dilakukan oleh para tersangka, kemudian surat penyerahan kompensasi, kemudian akta perdamaian atau vandading, kemudian juga surat penyerahan kompensasi, kemudian fotokopi 50 akta jual beli dan 1 akta hibah, kemudian 12 fotokopi wartah dan telah terbit SHM sebanyak 12, kemudian 12 fotokopi wartah masih proses SHM dan bisa kita cegah tidak berpindah tangan dan tetap sekarang masih dalam status pengawasan kita. Kemudian 3 lembar kwitansi penerimaan uang kompensasi oleh AS dari AC. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat tersebut, kami melakukan gelar perkara dan menemukanlah 4 orang tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang cukup jelas, baik secara mens rea maupun actus reusnya, sebagaimana diatur di dalam SOP dalam penanganan tindak pidana korupsi. Adapun perbuatan melawan hukum dan pasal yang dilanggar, yang pertama, perbuatan melawan hukumnya yaitu pasal 15 Permendagri nomor 4 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa. Kemudian yang kedua, perbuatan melawan hukum ini juga melanggar pasal 25 Permendagri nomor 1 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dan selain itu juga tentunya ada peraturan bupati sebagai turunan dari Permendagri tersebut nomor 30 tahun 2016. Adapun pasal yang dilanggar undang-undang korupsinya adalah pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 pasal 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kami jumtokan karena ada beberapa yang turut serta ya dalam melakukan tindakan tersebut. Kemudian untuk memperkuat kembali konstruksi pasalnya, tentunya sebelum menentukan tersangka, kami pun sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 25 orang, ya, dari mulai perangkat desa, kemudian perangkat kecamatan, pemerintahan, kemudian saksi-saksi lain yang relevan, termasuk juga ahli yang kami butuhkan sebagai second opinion untuk memperkuat konstruksi pasal yang kami konstruksikan, yaitu auditor, pidana, dan ahli pertanahan. Selain itu juga kami dari saksi KJPP. Kemudian untuk modus operandinya supaya lebih jelas, dari 4 tersangka tersebut
mohon waktu kami buka dulu. Ya. Dari 4 tersangka tersebut, yang pertama adalah tersangka pertama adalah MS. MS ini adalah mantan kepala desa. Saya ulangi, mantan kepala desa yang bersangkutan merubah data, kemudian memindahkan kepada dokumen yang lainnya sehingga dijadikan sebagai alas hak penerbitan dan proses perpindahan kepemilikan tanah tersebut. Yang kedua adalah AY. AY ini adalah mantan sekretaris desa dan pernah menjadi PJS kepala desa Cibogo. Yang bersangkutan mengetahui karena Sekdes semua percatatan secara administratif ada di Sekdes dan menyetujui. Nah ini. Kemudian tersangka ketiga adalah AS. AS ini adalah kepala desa Cibogo yang sekarang. Yang bersangkutan tentu sebagai yang menjualbelikan, kemudian juga melakukan tindak pidana perbuatan hukum yang kami sampaikan tadi. Tersangka keempat adalah DSH. DSH ini adalah mengaku, saya ulangi, mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut. Dan yang bersangkutan juga turut menjualbelikan dan mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut. Untuk modus operandi, para tersangka ini dengan melawan hukum telah memindah tangankan kas desa Cibogo yang terletak di Blok Lapang Persil 57 seluas kurang lebih 47 hektar yang dilakukan dengan cara membuat perdamaian atau putusan PN Dading tadi dengan AW Martawijaya. Lalu Kades Cibogo tersangka MS mencoret, saya ulangi ya, mencoret tulisan Persil 57 yang ada pada desa C, buku C, desa atas nama milik desa Cibogo, jadi menghapus aset desa, kemudian menerbitkan dokumen-dokumennya lainnya yang menimbulkan, saya ulangi, menimbulkan alas hak lainnya yang secara tidak sah dengan cara melawan hukum, sehingga berdasarkan audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, didapatlah nilai kerugian negara diduga 30.559.320.000 rupiah. Berdasarkan hasil gelar perkara, bahkan menentukan naik penyidikan pun kami harus gelar di Mabes Polri. Kami sudah melakukan gelar perkara di Biro Wasidik Mabes Polri. Ditemukanlah yang memenuhi unsur mens rea atau niat, ya, dan actus reus atau menyalahi prosedur adalah 4 orang tersebut. Di sini ada 3, udah 4 ya? 3. Yang 1 dirawat di rumah sakit. Ya, inilah yang berhasil sesuai dengan konstruksi pasal. Adapun pihak-pihak lain yang diduga mungkin ikut dalam proses ini, tentunya kami harus pilah-pilah mana yang memenuhi mens rea dan actus reus, mana yang mereka sendiri menerima secara end user atau pengguna akhir yang tidak mengetahui proses pemalsuannya sendiri. Nah, kalau yang memenuhi unsur dan mengetahui proses secara melawan hukumnya adalah 4 orang tersebut. Artinya masih dalam penyelidikan pihak terkait. Tentunya kami terus akan kembangkan, ya. Kami mohon waktu, mudah-mudahan kami bisa menuntaskan sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait. Sementara yang sudah berhasil kami konstruksikan dan sudah, bahkan kasus ini sudah P21, sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Bahkan mungkin dalam waktu dekat kami akan limpahkan ke kejaksaan. Kalau untuk aliran dananya ini kemana, Dan? Ya, ini yang sedang kami dalami juga, ya. Tentunya sebesar itu tidak mungkin hilang begitu saja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam skema TPPU atau money laundering, kita sedang membuktikan dulu tindak pidana pokoknya atau predikat crime. Adapun untuk money launderingnya atau tracing aset dan follow the money, kami tunggu dulu proses ini bergulir. Tentunya ini sangat bagus. Betul bahwa sudah terbit 12 sertifikat HSHM. Korban yang kami ambil keterangan kurang lebih 30 orang. Seperti kami sampaikan kembali, ini adalah outcome atau end prosesnya dari pembeli yang tidak tahu benar. Tentunya peran yang mengaku sebagai ahli waris sangat dominan di sini. Sehingga yang mengaku ahli waris dengan inisial DSH ini kami jadikan tersangka. Demikian, Mas. Terima kasih. Ini mantan Kasubdit, sebentar Kapolres. Buat tongkat, takut Selamat, tadi aku. Komandan. Terima kasih teman-teman. Inilah keberhasilan Pak Kasubdit sehingga diberikan promosi. Banyak 30 miliar. Banget.
Salah 30 miliar.